Tetapi sebenarnya apa itu Basar Sukacita? Total stand yang masuk untuk Basar Sukacita sudah di atas 90, hampir 100 ya. Kalau yang di Karangsaru 12 itu memang terkhususkan untuk food festival. Untuk membuat semuanya, untuk vendor, tenan, pengisi acara, juga yang hadir dalam Sukacita. Shalom pemirsa dan pendengar podcast GKI Karangsaru. Pada tanggal 7 sampai 9 Agustus mendatang, hari Kamis sampai dengan hari Sabtu, di Kompleks GKI Karangsaru akan diadakan sebuah acara besar, yaitu Basar Sukacita. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh rekan-rekan panitia Basar yang akan bersama-sama berbincang-bincang seputar acara Basar Sukacita 9 Dekade GKI Karangsaru. Nah, mari kita terlebih dahulu berkenalan dengan rekan-rekan panitia Basar ini. Dipersilahkan teman-teman boleh memperkenalkan diri kepada pemirsa pelayanan apa yang diambil di dalam kepanitiaan Basar ini. Silakan mulai dari Bapak Kurniawan. Ya, nama saya Kurniawan sebagai koordinator Basar tahun ini, tahun 2025. Saya Lala sebagai si acara. Saya Kevin sebagai wakil ketua membantu Ko Kurniawan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah mengenal sebagian dari panitia Basar Sukacita dan tentunya kepanitiaan ini terdiri dari lebih banyak orang. Tetapi kali ini kita akan bersama-sama bercakap-cakap dengan perwakilan panitia ini tentang Basar Sukacita. Nah, apa itu Basar Sukacita? Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian sudah tidak asing dengan istilah Basar Sukacita. Tetapi sebenarnya apa itu Basar Sukacita? Silahkan salah satu dari rekan-rekan panitia boleh memberikan keterangan ringkas kepada pemirsa tentang apa itu Basar Sukacita. Ya, Basar Sukacita adalah basar yang akan diadakan untuk membuat semuanya, untuk vendor, tenan, pengisi acara, juga yang hadir dalam Sukacita. Basar ini diadakan setiap 5 tahun sekali. Basar Sukacita ini adalah basar yang ketiga untuk tahun 2025 dalam rangka untuk HUT yang 90 tahun atau 9 dekade. Nah, itu sekilas tentang Basar Sukacita. Tadi dijelaskan bahwa Basar Sukacita ini adalah basar ketiga dan diselenggarakan setiap 5 tahun sekali di GKI Karangsaru sebagai penanda akan perayaan ulang tahun. Pertanyaannya, mengapa setiap 5 tahun sekali perayaan ulang tahun di GKI Karangsaru selalu diadakan kegiatan Basar, bukan diadakan kegiatan yang lain? Nah, tentu ini ada latar belakangnya, tentu ada alasan di baliknya. Mengapa diadakan kegiatan Basar? Silakan salah satu dari teman-teman untuk bisa menyampaikan kepada pemirsa. Ya, untuk Basar Sukacita yang diadakan setiap 5 tahun sekali, Basar Sukacita ini termasuk yang basar yang besar atau cukup besar yang diadakan dengan melibatkan banyak sekali untuk dari tim maupun dari stand vendor maupun dari pengisi acara maupun dari volunteer maupun untuk melibatkan dari warga atau orang yang terdekat di GKI Karangsaru. Khusus sebetulnya pada umumnya untuk basar ini untuk umum, untuk masyarakat semuanya bisa hadir di tempat ini. Nah, jadi rupanya mengapa setiap 5 tahun sekali sebagai bagian dari perayaan ulang tahun GKI Karangsaru diadakan acara besar, tujuannya adalah supaya dapat melibatkan warga sekitar dan orang-orang di sekitar GKI Karangsaru untuk bisa merasakan sukacita bersama. Karena tentunya dengan diadakan basar akan ada banyak vendor, dan vendor-vendor itu juga bisa dari anggota jemaat maupun dari orang lain, dan juga bisa melibatkan masyarakat sekitar. Mereka nanti bisa hadir, bisa menyaksikan produk-produk yang dijual, bisa belanja dan menikmati berbagai hiburan yang ada. Kurang lebih begitu ya, Betul. Pak Kurniawan? Betul. Nah, kapan dilaksanakan basar ini? Mulai tanggal berapa? Mulai jam berapa? Mari silahkan.
Untuk Basar Sukacita dilaksanakan hari Kamis 7 Agustus 2025 sampai Sabtu 9 Agustus 2025, setiap harinya jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Basar diadakan 3 hari, Betul, 3 hari. tanggal 7 sampai tanggal 9, hari Kamis sampai hari Sabtu, dan setiap hari dimulai pukul 9 pagi dan berakhir pukul 9 malam. Betul ya, Betul. Saudara Kavin? Dan ini non-stop ya, jam 9 pagi sampai jam 9 malam itu Basar dibuka terus ya. Dibuka terus. Tidak ada istirahat, tidak ada jeda. Ya, non-stop. Gitu ya. Non-stop. Nah, bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin hadir dengan waktu yang terbatas, maka dapat memilih waktu yang pas bagi Bapak Ibu saudara sekalian untuk hadir antara jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Kamis, Jumat, Sabtu, 7 sampai 9 Agustus 2025. Nah, Basar itu biasanya membutuhkan tempat yang luas. Basar membutuhkan tempat yang memadai untuk para vendor bisa mendisplay akan produk-produk mereka, menginformasikan tentang apa yang mereka usahakan. Nah, kali ini Basar diadakan di GKI Karangsaru. Nah, apakah tempat atau kompleks GKI Karangsaru ini memadai untuk dilakukannya Basar yang melibatkan banyak sekali vendor ini? Ya, Basar Sukacita kali ini akan dilaksanakan di Kompleks GKI Karangsaru ya. Kita akan menggunakan 3 tempat. Jadi kita akan menggunakan Karangsaru 2, Karangsaru 12, dan Karangsaru 14. Karangsaru 2 itu untuk non-food, Karangsaru 12 untuk food festival, dan Karangsaru 14 untuk non-food juga. Nah, Bapak Ibu pemirsa mungkin ada yang bertanya, dari Karangsaru 2, terus kok lompat ke 12? Terus kok lompat lagi ke 14? Nah, ini jadi satu kompleks yang berdekatan atau memang berjauh-jauhan? Ini sebenarnya satu kompleks, jadi kita membuat rutenya tuh menyambung semua, karena kompleks kita besar. Oke, jadi nomor 2, nomor 12, dan 14 itu satu kesatuan kompleks yang tidak terpisahkan gitu Satu ya. area. Jadi jangan bayangkan ini berbeda-beda tempat, tetapi dalam satu area yang itu berkesinambungan, yang terhubung satu dengan yang lain. Nah, ada berapa stand yang ikut ambil bagian dalam Basar ini? Tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah juga penasaran. Total stand yang masuk untuk Basar Sukacita sudah di atas 90, hampir 100 ya. Hampir 100 stand. Hampir Wah, 100 stand. luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian, hampir 100 stand, dan stand-stand ini tentunya masing-masing punya produk unggulan yang akan disampaikan, produk unggulan yang akan dipromosikan, atau mungkin punya produk yang akan dijual. Nah, ketika kita hadir dalam sebuah Basar, ketika Basar itu tidak dikelola, tidak direncanakan, tidak diatur dengan rapi, tentunya kan akan membuat bingung para hadirin itu ya, orang-orang yang akan hadir dalam Basar. Habis lihat produk jenis A, lompat ke produk jenis B, bingung gitu. Nah, bagaimana pengaturan dari stand-stand dalam Basar Sukacita GKI Karangsaru ini? Apakah ada pengaturan khusus, misalkan zonasi khusus untuk kategori A, kategori B, atau memang ini diacak? Oh ya, seperti yang sudah dikatakan Kevin tadi, jadi di area Karangsaru 2 itu untuk non-food, spesifiknya itu ada otomotif, ada pendidikan, kesehatan, seperti itu. Nah, kalau yang di Karangsaru 12 itu memang terkhususkan untuk food festival, jadi cari makan semua ada di situ. Lalu untuk yang Karangsaru 14 itu juga non-food, tetapi dia spesifiknya itu ada stand-stand komisi. Di GKI Karangsaru kan ada banyak komisi nih, lalu juga ada stand yayasan, ada foto booth, lalu juga ada berbagai workshop-workshop dan juga terapi-terapi, seperti itu, banyak sekali. Wah, Bapak Ibu Saudara sekalian, menarik karena Basar Sukacita GKI Karangsaru, setiap vendor yang ambil bagian, yang ambil stand, ternyata sudah ditata sedemikian rupa per kategori, sehingga ketika kita masuk ke dalam kompleks Basar, kita tidak akan dibingungkan dengan berbagai stand yang kategorinya sangat jauh satu dengan yang lain, tetapi ternyata sudah dikelompokkan. Di Karangsaru 2 adalah mereka yang bergerak di bidang
otomotif, kesehatan, pendidikan, ada lagi Perbankan. perbankan. Jadi ketika nanti mulai masuk di halaman kompleks GKI Karangsaru, di Karangsaru nomor 2, kita akan menyaksikan stand-stand dari vendor-vendor tersebut. Lalu kemudian nanti kita akan diarahkan untuk masuk ke kompleks Karangsaru 12. Dan ternyata di situ ada banyak sekali stand food, makanan, baik itu makanan kecil maupun makanan besar, dan dikhususkan untuk stand food festival. Dan setelah itu kita akan diarahkan ke Karangsaru nomor 14, di mana di sana akan ada banyak stand, terutama adalah stand-stand yang diusahakan oleh komisi-komisi di GKI Karangsaru. Ada yang menginformasikan tentang kegiatan komisinya, tetapi juga ada yang menjual produk-produk berkait dengan komisi. Nah, kemudian kita tentunya penasaran, stand-stand yang ada di Pasar Sukacita GKI Karangsaru, terutama di bagian food atau di bagian makanan, ini apa saja? Tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian juga bertanya-tanya, apakah menu favorit saya ada di dalam Pasar Sukacita ini? Nah, akan dijelaskan oleh Saudara Kevin untuk stand food ini apa saja yang tersedia di sana. Menu makanannya banyak ya, saya jadi lapar ya. Menu makanannya itu banyak, terutama para pecinta babi ya. Tapi bagi yang tidak makan babi tidak usah khawatir, karena nanti untuk stanya yang non babi akan ada tandanya, untuk tanda pemisahnya ada. Terus bagi para pecinta paguyuban Semawis, karena Semawis sudah lama tidak ada ya, nanti Semawis juga akan buka di food festival kita. Selain itu ada makanan tradisional seperti serabi, dan masih banyak makanan lainnya ya. Totalnya ada 35 stand lah. Wah, menarik nih. Kita tahu bahwa Pasar Semawis sudah beberapa waktu ini vakum. Tetapi masih banyak sebetulnya para pencinta kuliner di Semarang yang merindukan menu-menu khusus yang biasanya dijual di Pasar Semawis. Nah, di Pasar Sukacita GKI Karangsaru, khususnya di bagian Karangsaru 12, di bagian food, di bagian makanan, akan ada beberapa stand yang itu adalah mereka yang biasa berjualan di Pasar Semawis. Nah, bagi Bapak Ibu yang rindu dengan beberapa menu yang biasanya dijumpai di Kompleks Pasar Semawis, silahkan hadir di Pasar Sukacita GKI Karangsaru. Barangkali menu-menu yang sudah dirindukan itu ada di Pasar Sukacita GKI Karangsaru. Dan yang menariknya adalah ada banyak masakan yang berbahan dasar olahan dari daging babi. Begitu ya, Bapak Ibu pencinta makanan yang terbuat dari olahan daging babi juga bisa mulai mengagendakan untuk dapat hadir. Nah, yang jadi permasalahannya bagi mereka yang tidak makan daging babi juga tidak perlu khawatir karena di setiap stand akan ada keterangannya, begitu ya, yang diberi tanda yang ada mengandung babi atau yang tidak mengandung babi. Yang mengandung babi nanti kita akan kasih tanda. Yang masakan, olahan yang mengandung babi, stand-nya akan ada tandanya. Maka Bapak Ibu yang tidak makan daging babi dapat dengan mantap untuk membeli makanan di stand yang tidak ada tulisan atau keterangan mengandung daging babi. Nah, kemudian dari food gitu ya, tadi kita sudah mendengar ada makanan-makanan kecil sampai makanan besar. Dari mulai serabi, lalu juga kalau saya tidak salah ingat ada pukis, Ya, pukis lalu ada angkringan, bahkan kelihatannya ada ya. Seingat saya angkringan ada. Ada angkringan, lalu ada makanan-makanan besar lain yang tersedia. Dan juga bagi para pencinta roti gitu ya, ada beberapa Ada stand pastry. bakery gitu ya, Bakery. ada di sana. Dan tentunya ini jadi variasi menu yang menarik untuk kita coba. Nah, itu tadi mengenai stand food atau stand makanan. Bagaimana dengan stand non-food? Nah, ada yang bisa menjelaskan kira-kira di dalam stand non-food ini apa saja? Kalau tadi sudah dijelaskan tentang garis besarnya, ada otomotif, ada kesehatan, ada pendidikan, ada perbankan. Nah,
detailnya seperti apa supaya para pemirsa mendapatkan gambaran apa saja yang akan mereka jumpai di Bazar Sukacita Karangsaru khususnya di bagian non-food. Ya, stand non-food ini juga tidak kalah menarik ya, karena kita ada beberapa stand yang tadi disebutkan ya, ada pendidikan, kesehatan, otomotif, dan perbankan, dan masih banyak ya. Saya coba mulai jelaskan sedikit ya. Dari pendidikan itu ada YSKI, DCS ya, Daniel Creative School, ada Terang Bangsa, ada Krista Mitra. Jadi bagi para orang tua yang mau mendaftarkan anaknya sekolah untuk tahun depannya mungkin bisa siap-siap dari sekarang cari-cari tahu dulu. Terus untuk kesehatan kita juga ada dari Logorjo, ada dari Panti Wiloso, ada masih ada lagi ya. Selain itu untuk otomotif ada dari Wuling ya, Wuling REV yang kecil itu, ada Nasmoko. Untuk perbankan sendiri kita lumayan banyak, ada dari Mandiri, Danamon, juga ada bank-bank lainnya ya. Jadi bagi para bapak ibu yang mungkin mau buat kartu kredit atau kebutuhan finance lainnya, bisa langsung datang aja. Ya, wah, rasanya lengkap sekali apa yang ada di Bazar Sukacita GKI Karangsaru. Mulai dari yang pengen merencanakan pendidikan anak, bisa cari informasi nih. Tidak hanya satu sekolah, tapi ternyata ada beberapa sekolah yang membuka stand di Bazar Sukacita. Bagi yang pengen investasi, maka bisa mencari info ke stand perbankan yang ada. Ada Mandiri, ada Danamon, BPR kita juga ada. BPR. Lalu bagi yang ingin berencana membeli kendaraan, ada. Di tengah-tengah variasi yang ada ternyata juga terdapat stand-stand otomotif. Ada dari Wuling, mobil listrik ya, mobil listrik, mobil konvensional ada juga. Mobil konvensional juga ada. Motor biasa, motor listrik juga ada. Motor biasa, motor listrik juga ada. Mungkin di situ di pasar ini bisa lebih leluasa bagi mereka yang ingin melihat lebih dalam gitu ya di dalam mobil atau mungkin mencoba atau mungkin melihat bagian-bagian dari mobil ataupun kendaraan roda 2 yang didisplay. Tentunya ada displaynya ya Pak Kevin? Ada display yang bisa Bapak Ibu lihat dengan lebih detail dan teliti. Nah, sebuah bazar itu tidak lengkap jikalau tidak ada acara-acara pendukungnya. Nah, di dalam Bazar Sukacita GKI Karangsaru ini saya dengar ada begitu banyak pengisi acara dan acara-acara yang sudah dipersiapkan oleh para pengisi acara ini. Mungkin bisa diinformasikan kepada pemirsa mengenai acara-acara apa saja yang akan dilangsungkan selama Bazar Sukacita ini. Acaranya itu ada banyak sekali dan terbagi di panggung-panggung dan juga ruangan-ruangan. Jadi sebagai gambarannya aja nih ya, karena banyak banget. Kalau yang di panggung itu sebagian besar seperti performance dari sekolah-sekolah, lalu dari sekolah musik, ada juga demo masak, lalu juga ada seminar tentang personal branding nih. Jadi di zaman sekarang itu kebutuhan kita tentang digitalisasi, teknologi itu sangat tinggi. Nah, ada juga seminar yang langsung mendatangkan pakarnya langsung jauh-jauh dari Surabaya. Lalu juga ada performance dari Etla Ministry. Dan untuk di ruangan-ruangan itu banyak yang berupa seperti talk show kesehatan, lalu ada juga workshop seperti workshop kerajinan, workshop pengolahan sampah, ada talk show tentang pertukaran pelajar dan lain sebagainya, masih banyak sekali. Wah, ternyata acaranya sungguh padat. Dan ini berarti ketika Bapak Ibu berkunjung ke Bazar Sukacita GKI Karangsaru, tidak hanya sekedar melihat berbagai produk yang display oleh para vendor, tidak hanya sekedar menikmati akan kuliner-kuliner yang ada, tetapi juga ternyata bisa mengikuti berbagai acara yang diadakan, mulai dari ceramah-ceramah, seminar, pelatihan. Jadi misalkan nanti papinya lihat-lihat bagian otomotif, ya kan? Maminya nanti ikut pelatihan, misalkan pelatihan personal branding. Nanti anaknya makan, bisa, ya kan? bisa gitu. makan, atau ya mungkin sebaliknya ikut workshop kerajinan atau nobar. Ada juga nobar buat anak-anak juga dan juga khalayak umum. Ada juga lomba mewarnai, banyak sekali.
Nah, pertanyaannya, sekarang daftar acara yang banyak dan bagus-bagus itu dapat diakses, diketahui jadwalnya di mana nih? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari semua bisa mengecek di IG kami ya. IG-nya, username-nya apa? @basar_GKI Karangsaru. Oke, di Instagram. Jadi di situ sudah banyak sekali poster-posternya. Jadi bisa dilihat kapan aja nih workshop A, workshop B-nya itu terselenggara. Sudah jelas sekali gitu. Tadi ada acara kerajinan, ada acara seminar, workshop. Siapa yang membawakan acara-acara itu? Oke, garis besarnya aja nih, kalau untuk performance dari sekolah-sekolah itu ada berbagai macam sekolah ya, ada dari TCS, YSKI, Terang Bangsa, Sekolah Mataram, dan lain sebagainya. Kalau dari kursus musik itu ada dari Melody Academy, dari Haning Music School, Citara Singer, lalu dari VMP Music Course, dan banyak lain-lainnya. Lalu juga ada perkumpulan yang line dance, lalu organisasi PSMTI, dan banyak lain-lainnya gitu. Nah, dipastikan bahwa setiap acara yang diselenggarakan selama acara Basar ini adalah acara-acara yang dibawakan oleh mereka-mereka yang betul-betul ahli di bidangnya, begitu ya. Betul. Sehingga ketika kita mengikuti berbagai acara ini bukan sesuatu yang sia-sia, tetapi sesuatu yang bermanfaat bagi penambahan wawasan kita di bidang yang kita tentunya minati. Betul sekali. Selanjutnya, apa yang membuat acara Basar Sukacita GKI Karangsaru ini menjadi basar yang menarik dibanding dengan mungkin basar-basar lain pada umumnya? Iya. Yang pertama, kita ada pintu masuknya ada satu, dan memang ada khusus untuk pintu keluar. Jadi kita buat alurnya ini terarah ya. Jadi semua stand bisa dilalui. Itu yang pertama. Kemudian kita juga mempersiapkan untuk pemasangan untuk tenda, karena kita semua akan ditutup tenda. Jadi untuk tenan tidak perlu membawa tenda khusus, tapi kita sudah ada tenda semua ditutup dengan rapat. Tapi semoga untuk cuaca juga cukup bagus. Kemudian kita juga ada mungkin yang belum disebutkan di sini, tanaman ya, khususnya mungkin namanya trubus, itu juga ikut berpartisipasi untuk ikut dalam stand Basar. Terus kemudian kita juga satu makanan, kita punya komplek tersendiri yaitu K12. Itu komplek untuk makanan atau food festival namanya kita. Terus kemudian kita juga ada game-game yang tadi sudah disebutkan, ada airsoft gun, terus kemudian ada foto booth gratis, terus kita banyak-banyak yang gratis lah kalau nanti pada waktu acara Basar. Intinya tadi bisa add di IG-nya, dan juga bisa tanya kalau punya teman-teman di Karangsaru acaranya apa, bisa tanya, yang kalau tidak datang pastinya rugi. Tuh, ada komunitas reptil juga ya. Oke, betul. Ada Itu. Hot Wheels juga ya. Hot Oke, Wheels. betul. Banyak banget. Ya, jadi di Basar Sukacita ini setiap yang hadir mulai dari anak-anak, pemuda, remaja, dewasa dan lansia semuanya akan merasakan sukacita karena masing-masing akan menemui akan apa yang jadi kesenangan mereka gitu ya. Yang suka tanaman, ada stand trubus, yang suka otomotif ada stand mobil, yang suka makan ada banyak stand kuliner, yang pecinta hewan ada stand reptil dan lain sebagainya. Nah, satu hal yang sering jadi pertanyaan bagi para calon pengunjung Basar. Parkir untuk pengunjung Basar. Kita tahu kalau cari parkir susah, maka biasanya orang itu akan enggan untuk datang. Nah, bagaimana panitia Basar Sukacita GKI Karangsaru ini mengusahakan parkir yang aman dan nyaman untuk setiap pengunjung Basar Sukacita? Ya, mungkin perlu diketahui untuk lahan parkir, kita mungkin arahnya dulu diarahkan dari barat ke timur, artinya dari Karanganyar, dari Kimangun Sarkoro ke arah MT Haryono. Kalau misalnya Bapak Ibu yang naik mobil khususnya, itu kan pasti harus mengetahui
untuk saya lewatnya mana ya? Jadi harusnya lewatnya adalah dari Kimangun Sarkoro atau Karanganyar menuju ke MT Haryono. Itu satu. Yang kedua, kita dibantu untuk tempat parkir. Yang pertama dari GIA Prenggading, terus kemudian kedua Nusa Putra, ketiga Advent. Itu kantong-kantong parkir yang ada. Begitu, Bapak. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin hadir di Bazar Sukacita, maka kalau Bapak Ibu dari arah Jalan MT Haryono atau dari Jalan Mataram mau belok ke Karangsaru, tidak boleh langsung masuk Jalan Karangsaru, tapi harus memutar sedikit lewat Jalan Jagalan, Kapuran, kemudian baru ke Karangsaru. Dan yang bagi mau parkir bisa di Kompleks Sekolah Advent di Jalan MT Haryono. Lalu ada juga tempat parkir di sepanjang Jalan Karangsaru dan juga di Kompleks GIA Prenggading, khususnya di gedung parkir Mitra Sejahtera. Nah, dari sana nanti bisa kemudian memarkirkan mobilnya dan menuju ke GKI Karangsaru. Kalau tidak salah, panitia juga menyediakan antar jemput atau shuttle ya? Betul, Pak. Dari gedung Mitra Sejahtera ke GKI Karangsaru. Nah, tentunya ini sudah dipikirkan, sudah direncanakan matang oleh panitia dan semuanya direncanakan untuk membawa sukacita bagi semua orang yang terlibat di dalam acara Bazar Sukacita ini. Nah, yang terakhir, kita tentunya ingin mendengar cerita atau kesaksian dari teman-teman kita panitia mengenai pengalaman menarik selama melayani sebagai panitia Bazar. Silakan. Ya, jadi dari kita panitia Bazar, kita sudah mempersiapkan Bazar itu dari 1 tahun yang lalu ya. Jadi dari kita juga sempat berpikir kita tuh mengadakan Bazar di tengah ekonomi yang agak sulit. Tapi di luar prediksi kita, terutama untuk festival ya, itu laku dengan sangat cepat. Nah, ini pengalaman saya pribadi juga, tapi ini dari Bazar 5 tahun yang lalu ya. Kebetulan saya juga mengurus Bazar yang 5 tahun yang lalu. Saya berurusan dengan salah satu stand itu standnya bank ya. Saya dan Bapak saya berurusan dengan stand yang bank. Nah, setelah Bazar itu selesai, kita dihubungi oleh pihak bank itu bahwa kita menerima hadiah. Nah, dari Bapak saya tidak percaya, dipikir penipuan. Ternyata itu benar, dan orang yang mengkontak kita itu ternyata orang yang sama yang ikut Bazar Sukacita kita itu kok. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah jerih lelah pelayanan di kepanitiaan Bazar ini ternyata ada sukacita dan ada sukacita tersendiri gitu ya. Ada yang mendapatkan hadiah dari bank, di mana bank itu juga ikut partisipasi di dalam Bazar Sukacita ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, pemirsa podcast GKI Karangsaru, sampai di sini akan acara podcast kita. Dan harapan kami, kita semua dapat memeriahkan acara Bazar Sukacita ini dengan hadir di dalam Bazar Sukacita, mengajak teman, sahabat, dan keluarga rasakan sukacita di dalam Bazar Sukacita GKI Karangsaru. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Janganlah ragu, gapai yang kau mau di 9 dekade GKI Karangsaru. Semuanya ada, semua tersedia di Bazar Sukacita. Ayo datanglah ke Bazar Sukacita yang menyediakan kebutuhan Anda. Jangan ragu, datanglah segera di Bazar Sukacita. Ayo semuanya datang ke Bazar Sukacita GKI Karangsaru tanggal 7 sampai 9 Agustus 2025. Janganlah